Walaupun tanah longsor, gempa maupun bencana alam lainnya hampir kada pernah terjadi di Banjarmasin, namun Komisi 4 DPRD Banjarmasin mewaspadai kejadian alam tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bogor dan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Walaupun tanah longsor, gempa maupun bencana alam lainnya hampir kada pernah terjadi di Banjarmasin, namun Komisi 4 DPRD Banjarmasin mewaspadai kejadian alam tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bogor dan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Kunjungan kerja mulai tanggal 20 hingga 23 Maret 2019 ini selain didampingi unsur pimpinan Dewan Jua Perwakilan dari BPBD Banjarmasin, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DKI Jakarta Tri Indrawan wayah pemaparannya jelang tengah hari Jumat 22 Maret 2019 menyatakan dalam mengantisipasi bencana maka pihaknya selalu melakukan pengecekan potensi penghambat aliran sungai wan drainase, melakukan pendampingan bagi kelurahan rawan banjir, pengecekan wan penyiapan lokasi pengungsian di kelurahan rawan banjir, persiapan kemampuan logistik bagi pengungsi, mendekatkan logistik penanganan banjir wan pengungsi di kelurahan rawan banjir wan pengungsi. Ibu sekalian bayangkan, kalau Jakarta mungkin jarak terjauh dari pusat kota sampai ke kelurahan terdepan kami mungkin 2 jam. Tapi kalau Banjarmasin kan bisa setengah hari. Bisa juga dekat juga. Hampir sama. Hampir sama. Oke. Kalau memang dekat itu juga bagus. Kenapa? Karena kelurahan itu yang biasa paling tahu terhadap kondisi wilayahnya ketimbang sudinnya. Dulu sebelum kami menginformasikan dan memberikan kewenangan ke kelurahan, semua itu berbasisnya ke suku dinas ataupun dinas-dinas, sehingga RT, RW lapor ke Pak Lurah, Pak Lurah lapor ke Camat, Camat lapor ke Sudin. Ketemunya berapa? 2 hari. Kami sejak di tahun 2005 sudah mulai memasukkan bahwa kelurahan bertugas dan berfungsi melakukan penyelenggaraan penanggulangan. Ketua DPRD Banjarmasin Ananda Wairtakuni Prima TV di sela-sela kunjungan membedakan Jakarta telah menerapkan sistem telepon Jakarta Siaga 112 sehingga setiap warga dapat melaporkan kejadian bencana atau konflik yang terjadi melalui telepon seluler kada menggunakan pulsa. Sistem ini bisa digunakan untuk seberatan orang yang sedang berada di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga telah menerapkan sistem Jakarta Aman melalui aplikasi yang dapat diunduh menggunakan smartphone. Warga dapat menekan tombol panik di dalam aplikasi tersebut jika terjadi hal yang kada diinginkan. Selanjutnya, petugas terdekat atau pihak terkait akan langsung menindaklanjutinya. Sistem penanggulangan bencana daerah ini menurut politisi Partai Golkar ini dapat diadopsi di Banjarmasin karena sesuai dengan visi misi wali kota untuk mewujudkan kota 1000 sungai menjadi kota smart city. Dewan Banjarmasin pun ujar Ananda siap membantu di pembahasan anggaran nanti. Ketika masyarakat yang punya Android atau iOS kemudian mendownload aplikasi Jakarta Aman, di situ akan ada namanya panic button. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, begitu panic button itu dipencet, itu akan langsung muncul di monitor di sini, dan itu akan langsung segera pihak terdekat, pihak berwajib atau pihak yang berkaitan akan segera membantu. Jadi hal ini yang bisa kita terapkan di Kota Banjarmasin, apalagi ini sejalan dengan visi misi wali Kota Banjarmasin bahwa ingin menjadikan Kota Banjarmasin sebagai smart city. Jadi kalau ingin smart city-nya sebagai terintegral, kita juga harus punya hal-hal seperti ini. Jadi kami dari DPRD siap membantu di penganggaran kalau memang dari wali kota berkeinginan membentuk hal-hal seperti ini. Dalam kesempatan ini, rombongan juga diperlihatkan berbagai cara dalam memonitor dan menanggulangi bencana. Pak, kita di sini Pak. Teman-teman dari Banjarmasin.